Kembali lagi bersama saya. Saya kali ini akan membandingkan dua buah antena modem yang sudah mengudara, yang dipolnya itu vertikal dan dipol horizontal. Yang kawat jaring ini vertikal, dipolnya atas bawah, sedangkan yang panci dipolnya horizontal dari kiri ke kanan. Mana di antara dua buah antena modem ini yang paling efektif untuk pointing? Ya, kita akan bandingkan keduanya arah yang sama ya, menuju ke satu arah. Antena dipol vertikal, yang panci itu horizontal, sedangkan yang kawat jaring itu vertikal. Oke, kita sekarang ada di dalam rumah. Langsung saja, ini kabel antenanya yang tersambung keluar ya. Nah, ini kabel antena yang keluar, ini menuju ke yang horizontal, yang panci tadi, sama yang ini V vertikal, ini kabelnya menuju ke yang antena vertikal, jaring-jaring tadi, reflektornya. Saya pakai pigtail. Di sini H untuk horizontal. Saya sambungkan dulu ke antena yang horizontal. Yang satunya ini untuk vertikal. Kita sambung ke kabel antena yang menuju antena dipol vertikal. Yang kita gunakan cuma satu slot saja ya. Untuk alatnya router, modem 4G. Nah, yang akan dipakai itu pigtail yang nomor 1. Oke, ini alat-alat untuk uji coba antenanya. Router, modem, pigtail yang menuju antena horizontal dan yang menuju antena vertikal. Oke, langsung kita rakit. Kita pasang dulu yang antena horizontal. Kita pasang di slot pertama. Kita nyalakan routernya, kabel power. Oke, router sudah menyala. Kita tunggu sebentar. WiFi sudah menyala juga. Tinggal koneksinya. Kita tunggu koneksi dulu.
Oke, indikator koneksi internet pun sudah menyala. Kita sambungkan ke HP Android. Oke, menyala. Kita nyalakan WiFi-nya. Nyalakan WiFi. Kita buka Huawei Manager. Nah, sudah dapat sinyal. Ini horizontal ya, biar kelihatan. Sel ID yang didapat. Sel ID-nya ekornya 333. Oke, kekuatan sinyalnya. Modem di frekuensi 1800 4G. Oke, sekarang kita ganti yang vertikal. Pasang di slot 1 juga. Nah, modem sudah dapat sinyal kembali. Vertikal ya. Dengan sel ID yang sama. Ekornya 333. Kekuatan sinyal kita di sini fokus di pointing ya, jadi fokusnya itu di sel ID. Seberapa bagus buat pointing. Kita ganti lagi ke yang horizontal. Nah, sinyal yang sel ID yang didapat berubah ya. Berubah ya. Yang horizontal itu sel ID-nya itu berubah-ubah. Jadi dia pointing bukan ke satu tower ya, tapi beberapa tower. Kita coba yang vertikal. Oke, dapat yang vertikal. Sel ID yang didapat masih tetap seperti yang pertama. Kita ganti lagi, coba yang horizontal lagi. Oke, dapatnya sel ID yang beda lagi. Sel ID berubah ya.
Ini seperti dapat tiga sel ID, 3 tower di satu area yang sama. Sedangkan yang vertikal di area yang sama cuma dapat 1 tower. Lihat, berubah-berubah ya. Nah, kenapa antena dipol horizon itu berubah-ubah, sedangkan yang antena dipol vertikal itu tetap? Ini ada kaitannya dengan arah polarisasi ya. Kita coba lagi yang vertikal. Nah, dapatnya masih tetap seperti yang pertama tadi vertikal. Sel ID-nya, towernya itu ekor 333, masih tetap sama. Sedangkan yang horizontal itu berubah-ubah. Ini ada kaitannya dengan arah polarisasi yang berbeda. Antara vertikal dan horizontal itu polarisasinya itu beda ya. Jadi horizontal satu arah itu bisa nangkap 2-3 tower. Jadi dia akan berubah-ubah. Sedangkan yang vertikal itu dia cuma dapat 1 tower dan tidak akan pernah berubah. Jadi untuk pointing sebaiknya menggunakan antena yang dipolnya itu vertikal. Jadi vertikal itu dia lebih fokus ke satu titik. Sedangkan yang horizontal dia agak melebar dikit ya, arah polarisasinya itu lebih lebar. Jadi lebih mencakup beberapa tower. Kita coba ganti lagi ya. Lihat, yang vertikal masih tetap sama dari awal sampai sekarang. Sel towernya, ID towernya masih tetap. Akan saya jelaskan sedikit ya. Kita matikan dulu. Akan saya jelaskan sedikit tentang polarisasi antena. Saya kasih ilustrasi yang gampang ya. Ini horizontal dan yang vertikal. Arah polarisasinya itu gimana ya menjelaskannya ya? Akan saya ilustrasikan seperti ini. Misalkan tangan saya ini adalah pola pancaran antena ya. Ini vertikal. Nah, ini tangan saya mode vertikal, pancaran vertikal. Dan yang ini pancarannya horizontal. Lihat ya, horizontal seperti ini, kalau vertikal begini.
Saya kasih contoh dengan tangan saya saja. Oke. Misal ini modem, ini adalah tower 1. Router ini tower 2. Oke. Tower 1, tower 2. Ini tangan saya ini mode horizontal, kanan kiri ya. Nah, tangan saya ini bisa mencakup tower 1 dan tower 2. Tower 1 dan tower 2 bisa saya raih. Nah, itulah kenapa bisa dapat 2 sinyal, 2 sel ID. Sedangkan vertikal saya bisa hanya menyentuh satu tower saja seperti ini. Satu tower saja yang bisa saya sentuh. Kalau horizontal saya bisa menyentuh keduanya. Atau coba dengan 3 tower, 1, 2, 3. Saya bisa meraih 3 tower dengan horizontal, sedangkan vertikal hanya 1 tower saja. Oke, seperti itu penjelasan singkatnya ya. Mungkin di video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail pola pancaran antara dipol vertikal dengan dipol horizontal. Oke, sampai di sini